tanda binatang 666 melalui suntikan itu yang diberikan sejak 2021 itu menyakiti dan mendukakan hati Roh Kudus. Shalom, Shalom Elohim, Roh Papa Yahweh yang ada di dalam diri Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim, Roh Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Roh Kudus, Roh kebenaran, mempelai terpilih yang cantik elok mempesona hati Papa Yahweh, mempelai Fi Hamdani. Shalom Elohim juga bagi semua para saksi surga, para malaikatnya, mempelai-mempelainya, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom Elohim. Ya, hari ini entah kenapa saya sekali lagi digerakkan untuk menyaksikan bagaimana saya mengalami kehilangan kemuliaan Allah dan menyakiti hati Roh Kudus oleh karena saya mengambil tanda binatang 666 itu. Kita sering mendengar tentang jangan mendukakan hati Roh Kudus atau jangan menyakiti hati Roh Kudus. Nah, hari ini dengan rendah hati saya ingin mengosikan apa yang menyakiti hati Roh Kudus, yaitu apabila hati kita ini penuh dengan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala bentuk kejahatan. Lebih lagi pemberontakan dan ketidaktaatan menerima tanda binatang 666 itu. Pemberontakan dari penerimaan tanda binatang itu bukan hanya mendukakan Roh Kudus, mendukakan hati Roh Kudus, tetapi juga mengundang amarah, murka, sehingga setiap orang yang menerima tanda binatang itu akan menerima cawan murka Allah berupa bisul-bisul bernanah selama 5 bulan lamanya, sama seperti yang sudah tertuliskan di dalam Wahyu 9 ayat 5. Saya adalah manusia hina, sehina-hinanya, yang kotor dan penuh dengan dosa oleh segala bentuk pelanggaran dosa, dan lagi menerima tanda binatang 666 itu. Dan itulah momen kejatuhan saya, karena saya diseret oleh keinginan-keinginan dunia yang hanya sementara ini. Saya kehilangan kemuliaan Allah karena dosa-dosa dan ketidaktaatan melanggar firman-Nya, karena menerima tanda binatang 666 itu. Pada waktu itu saya tidak mengetahui bahwa itu adalah tanda binatang yang sesungguhnya. Pada waktu saya mengetahuinya melalui hamba-Nya yang terkasih, mempelai yang terpilih yang cantik elok mempesona hati Bapa Yahweh, mempelai Fi Hamdani. Melalui dia saya mengetahui bahwa itu adalah tanda yang sesungguhnya. Saya tersungkur. Itulah penyesalan terbesar saya selama hidup ini. Selama 1-2 bulan saya berkabung dengan setiap malamnya penuh dengan linangan air mata di dalam doa dan puasa meminta pengampunan dan belas kasihan daripada Tuhan. Sampai drastik sekali penurunan berat badan saya itu berduka sedemikian rupa. Ketika di dalam seruan tangisan doa saya sempat mengalami kehilangan hadirat-Nya, kehilangan Roh Kudus dari dalam hati saya. Saat saya berdoa, saya merasa dada saya itu seperti diletak dengan batu yang berkilo-kilo beratnya, dan itu sangat menyesakkan dada saya. Seperti mau mati rasanya apabila roh itu meninggalkan kita. Rasa berat dan sesak itu seperti saya tidak boleh bernafas. Sehingga kan jika ditusuk dengan pedang, sakit dan sesak di dada itu lebih sakit daripada tusukan pedang itu diumpamakannya. Dalam tempo itu kadang saya putus asa untuk mencari Tuhan. Saya cari-cari, saya memuji, menyembah, tetapi saya tidak menemukan hati-Nya. Saat saya berseru, saya tidak mendengar jawabannya. Ia benar-benar berdiam karena saya sudah menyakiti Roh Kudus. Sekiranya saya membaca firman, saya tidak akan mendapat pengertian, manakala firman itu harus dimengertikan di dalam roh dan kebenaran. Tetapi saya tidak berputus asa pada waktu itu. Saya berjuang untuk memenangi hati Bapa, meraih kembali hati Bapa. Sampai suatu waktunya saya mengalami
pemulihan, pengampunan. Oleh karena itu saya siap membayar harga, saya meninggalkan pekerjaan-pekerjaan saya, pekerjaan yang adalah impian saya, suatu kerja impian saya. Saya sudah mendapatkannya tetapi saya harus melepaskannya. Dan juga saya meninggalkan teman lelaki saya, segala bentuk keinginan-keinginan duniawi yang dahulunya saya merasa bahwa masa depan saya ada di dunia, yang tadinya saya merasa memiliki, tetapi saat saya menerima pengampunan belas kasihan Tuhan, saya merasa itu tidak ada nilainya dan artinya lagi selain dari mengejar perkenanannya, yang bagi dunia ialah satu kebodohan. Saudaraku, tanda binatang itu merusak bait suci Allah, yaitu tubuh kita, di mana roh Allah itu berdiam di dalam hati kita. Tubuh inilah bait suci Allah yang sesungguhnya, di mana Roh Kudus, Roh kebenaran, tinggal diam di dalam hati kita, yang selama ini menjadi penolong kita, penghibur, dan penasihat kita. Roh Kudus, Roh kebenaran tidak dapat tinggal di dalam hati yang penuh dengan kejahatan, kenajisan, kerakusan, segala bentuk kejahatan, karena sifat-sifat ini berlawanan dengan sifat ilahinya. Apalagi sampai menerima perjanjian darah dengan setan melalui suntikan itu, yang telah mengubah DNA azali manusia, DNA ilahi. Terulang kembali zaman Nuh, rekayasa genetika yang menghasilkan manusia raksasa Nephilim itu terjadi di zaman ini kembali. Rekayasa genetika itu adalah salah satu bentuk pemberontakan, mengubah DNA azali manusia, DNA ilahi. Bagi setiap yang sudah menerima tanda binatang 666 itu, ianya akan menerima cawan murka Allah yang berbentuk bisul-bisul selama 5 bulan lamanya. Karena itu kita yang sudah menerima tanda itu harus bertobat dengan sungguh-sungguh dan siap untuk membayar harga, karena Tuhan memang Maha Pengampun dan Pengasih, tetapi kita harus bertanggung jawab dengan konsekuensinya. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi namanya, Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita diberkati dengan kesaksian ini. Biarlah Roh Kudus, Roh kebenaran yang memberikan pengertian lebih dalam lagi bagi kita yang mendengarnya. Haleluya. Amin.